Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk melanjutkan kuliah elektronika daya. Hari ini nanti kita akan membahas rangkaian DC converter atau yang lebih dikenal dengan nama DC chopper. Nanti di sini ada dua rangkaian, yaitu buck converter atau step down. Yang kedua adalah boost converter atau step up. Sebagai pengantar, di sini nanti akan saya bahas tentang konsep dari DC converter. DC converter itu sering disebut sebagai chopper. Jadi ini istilahnya, beberapa istilah yang digunakan itu kalau di dalam istilah teknisnya dikenal dengan nama chopper atau pemangkas. Nah, DC converter itu merupakan rangkaian elektronika daya yang fungsinya adalah untuk mengubah sumber masukan dari listrik tegangan DC. Biasanya di sini sumbernya tegangan DC yang tetap atau fix, yang nanti dapat diubah baik nanti secara tetap maupun dapat diatur atau nanti dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kenapa kita membutuhkan rangkaian DC converter? Karena di dalam aplikasinya seringkali kita membutuhkan tegangan yang berbeda-beda untuk catu daya dari sebuah peralatan atau untuk kontrol dari peralatan. Misalkan kalau kita bekerja dengan motor listrik, seringkali kita ingin mendapatkan kecepatan putar yang berbeda. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengatur tegangan. Nah, untuk pengaturan tegangan ini biasanya dilakukan nanti dengan DC chopper. Ataupun nanti bisa kita menggunakan PWM, Pulse Width Modulation. Nanti bisa kita kontrol baik secara manual, terprogram secara otomatis, maupun dikendalikan nanti berbasis dengan controller yang lainnya. Nah, untuk membahas tentang DC converter, maka dibutuhkan komponen atau peralatan. Nah, yang dibutuhkan apa? Yaitu adalah di sini yang dibutuhkan semikonduktor. Semikonduktor yang digunakan bisa berupa SCR, seperti yang kita bahas di materi yang kedua pada mata kuliah ini. Atau juga kita bisa menggunakan transistor, atau bisa menggunakan MOSFET. Transistor di sini seperti yang kami jelaskan sebelumnya itu mengacu pada BJT atau bipolar junction transistor. Nah, untuk FET itu adalah field effect transistor. Bedanya apa? Nanti silakan dilihat lagi video tentang komponen semikonduktor pada bab yang kedua, atau nanti bisa dibaca bukunya. Nah, konsep konverter di sini adalah rangkaian konverter, inputnya DC, outputnya DC. Jadi kalau kita lihat di sini inputnya adalah listrik, arus searah atau DC, outputnya jadi nanti juga DC. Yang beda apanya? Yang beda adalah tegangannya. Di sini tegangannya V1, nanti kita ubah menjadi tegangan V2. Ini yang tentang permasalahan konsep dari konverter. Jadi nanti di sini tegangannya V1, inputnya, outputnya nanti V2. Bisa naik, bisa turun, tergantung nanti jenis konverter yang kita butuhkan. Nah, perkembangan teknologi elektronik yang semakin pesat itu menjadikan DC converter itu menjadi sebuah kebutuhan di era modern seperti sekarang. Hampir semua peralatan elektronik, baik untuk keperluan rumah tangga, di kantor maupun industri itu menggunakan konsep konverter ini. Nanti kita lihat contoh-contoh untuk aplikasinya.
Nah, rangkaian aplikasi banyak digunakan untuk apa? Yang pertama sumber DC. Ini kalau kita lihat di rumah ada TV, ada komputer, ada HP, ada VCD, ada berbagai macam peralatan yang menggunakan sumber listrik DC, biasanya nanti di dalamnya ada konverter. Kenapa kita butuh inverter? Karena kita membutuhkan catu daya yang apa? Stabil, yang berkualitas. Nah, selain untuk catu daya, DC converter juga banyak digunakan untuk melakukan kontrol. Apa yang bisa dikontrol dengan DC converter? Lampu. Terang redup lampu. Nyala mati lampu. Itu bisa dikontrol dengan menggunakan DC converter. Yang kedua adalah kecepatan putar dari motor. Banyak sekali aplikasi di rumah, di kantor maupun di industri yang dikendalikan oleh motor listrik. Tentu saja kalau di sini DC converter berarti motornya adalah motor DC. Motor DC bisa digunakan untuk misalkan penggerak hard disk, untuk penggerak CD player, DVD player, untuk penggerak mobil listrik, sepeda listrik, untuk penggerak mainan anak, untuk penggerak berbagai macam peralatan ya, yang dikontrol seperti misalkan pintu jendela mobil, itu kontrolnya menggunakan motor DC. Crane termasuk itu juga nanti menggunakan motor DC. Alat angkat angkut ya, seperti forklift itu banyak menggunakan motor DC. Nah, sedangkan untuk motor AC nanti berbeda dengan ini. Kontrolnya nanti agak berbeda. Motor AC banyak digunakan di rumah seperti pompa air. Terus untuk air conditioner, AC, blower, conveyor, lift, untuk eskalator dan lain sebagainya. Itu nanti menggunakannya motor AC. Sedangkan motor DC berbeda. Yang berikutnya untuk pemanas, ini juga sebagian ada yang menggunakan AC maupun DC. Dan parameter-parameter yang dikontrol lainnya. Ini banyak digunakan menggunakan DC chopper. Nah, perangkat elektronika yang membutuhkan catu daya itu banyak dikendalikan dengan rangkaian DC converter. Supaya nanti kontrolnya bagus, ini basisnya adalah menggunakan saklar elektronik. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi. Nah, aplikasi di lapangan dan dunia industri seringkali DC converter terintegrasi dengan rangkaian lain. Seperti yang ada di TV itu, DC converter mesti nanti terintegrasi dengan AC to DC converter atau rectifier, baik yang control maupun uncontrol. Jadi kadang-kadang yang namanya DC to DC converter itu tidak berdiri sendiri, melainkan nanti menjadi satu bagian dalam bentuk converter dengan AC to DC. Contoh di televisi, di monitor, di laptop, di HP, dan lain sebagainya. Karena sumber yang digunakan itu AC, sedangkan peralatan itu yang dibutuhkan sumbernya DC. Nah, pengaturan tegangan DC itu dapat dilakukan melalui berbagai macam teknik. Ini tadi yang sudah saya bahas yaitu adalah PWM, Pulse Width Modulation. Dengan PWM nanti bisa pakai manual, bisa pakai otomatis, bisa menggunakan terprogram, pakai microcontroller, ataupun nanti bisa diintegrasikan dengan IoT. Ini yang sekarang banyak berkembang di revolusi industri 4.0. Nah, contoh aplikasi sederhana dari DC converter yaitu pada rangkaian catu daya yang merubah dari listrik AC menjadi DC dengan nilai yang diinginkan. Nah, pada umumnya pada zaman dulu itu seringkali kita di dalam rangkaian catu daya untuk mendapatkan tegangan yang diinginkan kita menggunakan IC ini 7405 itu untuk mendapatkan catu daya 5 volt, 7406 6 volt, 7409 9 volt, 7412 itu 12 volt. Nah, IC ini berbeda dengan konsep chopper karena di sini masih menggunakan linear. Jadi inputnya tinggi nanti dipotong sehingga nanti akan berubah menjadi panas. Nah, sedangkan konverter ini nanti tidak
menggunakan prinsip linier, tetapi nanti kita menggunakan prinsipnya switching. Sehingga nanti lebih efektif dan efisien. Nah, ditinjau dari proses pengaturan, chopper itu dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu chopper penurun tegangan, atau step down, yang kedua itu chopper penaik tegangan atau step up, dan yang ketiga itu adalah penurun dan penaik atau step down up ya. Step up down. Istilah chopper tadi dikenal juga dengan istilah converter. Jadi ada buck converter, ada boost converter. Jadi ada buck, ada boost. Buck itu untuk yang step down, boost itu yang step up. Nah, sekarang kita bahas tentang yang chopper step down atau buck converter. Yaitu apa? Rangkaian elektronika daya yang fungsinya untuk mengubah listrik DC menjadi listrik DC dengan tegangan yang lebih rendah. Jadi inputnya di sini, input, outputnya ada di sini, output. Nah, di sini komponen yang bisa digunakan itu bisa pakai transistor, bisa pakai FET, bisa pakai IGBT, bisa pakai SCR. Ini contoh rangkaian yang nanti akan kita bahas, serta nanti kita simulasikan. Jadi di sini inputnya VS, outputnya di sini VOUT. Ini input, ini output. Nah, untuk melakukan pengaturan, di sini terdapat rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol itu berupa switching yang nanti akan men-switch FET ini sehingga nanti FET-nya nanti bisa on off sehingga nanti bisa kita kontrol menghasilkan tegangan yang kita inginkan. Nah, di sini nanti ada dioda yang tujuannya nanti untuk supaya tegangannya nanti tidak masuk ke sini ya, dibatasi oleh dioda. Dan nanti ada R untuk membatasi arus, dan juga nanti ada L yang kita gunakan untuk menyimpan muatan. Nah, ini prinsip kerjanya ya, pada saat di sini dia di on-kan, maka kita bisa lihat di sini ya. Chopper step down itu bekerja berdasarkan pengaturan waktu nyala atau T-on. Jadi nanti ada T-on, ada T-off. Apa yang di on-off-kan yaitu di sini FET-nya. Ini FET-nya kita on-kan, kita off-kan. Jadi ini di sini misalkan kita on-kan, maka nanti akan seperti ini. Dengan mengatur T-on dan T-off, atau yang dikenal dengan nama pengaturan duty cycle. Kalau kita terjemahkan, duty cycle itu adalah siklus kerja. T-on-nya berapa, T-off-nya berapa. Maka akan didapatkan tegangan output yang di sini ya, nilainya nanti lebih rendah daripada tegangan input. Nah, ini pada saat dia off. Jadi nanti di sini pada sekian waktu on, sekian waktu off. Sehingga nanti kita dapatkan tegangan yang lebih rendah. Karena dia dipotong ya, di on-off-kan. Apakah nanti gelombangnya tidak stabil? Ya, ini frekuensinya bukan frekuensi tinggi. Sehingga nanti tidak kelihatan. Nah, di sini kita bisa lihat, ini adalah daerah nyala, T-on. Ini adalah daerah mati. Ini nyala, ini mati. Nah, kita bisa lihat di sini. Dengan perbedaan T-on dan T-off ini, maka kita nanti bisa mendapatkan output tegangan yang lebih rendah. Rumusnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Jadi V output sama dengan T-on dibagi T-on plus T-off dikalikan dengan VS. VS itu adalah V sumber. Sehingga karena di sini T-on dibagi dengan T-on plus T-off, maka outputnya akan selalu lebih rendah dari inputnya. Nah, nanti kita untuk mendapatkan nilai tegangan tertentu, maka kita nanti mengatur, yang diatur apanya? Yang diatur T-on dan T-off-nya. Nah, pengaturan waktu nyala T-on dan T-off pada proses switching ini disebut dengan istilah pulse width modulation. Ini adalah pengaturan lebar pulsa atau dikenal dengan nama PWM.
Sehingga ini bisa mendapatkan tegangan yang lebih rendah dengan efisiensi yang lebih tinggi. Nah, yang kedua adalah chopper step up untuk menaikkan tegangan. Nah, ini seringkali kita misalkan contoh kasusnya untuk chopper step up kalau kita punya raket nyamuk di rumah dengan tegangan 9 volt, kita dapat menaikkan tegangan hingga 100 volt. Caranya bagaimana? Nah, nanti kita menggunakan rangkaian chopper step up. Rangkaiannya secara konsep itu sangat sederhana untuk rangkaian step up. Nanti kita simulasikan. Di sini nanti inputnya DC, outputnya DC. Nah, untuk mendapatkan tegangan tambahan didapat dari mana? Yaitu didapatkan dari L, induktor. Jadi nanti di sini tegangan output sama dengan sesuai dengan kaidah hukum Kirchhoff tegangan. Masih ingat ya, tegangan hukum Kirchhoff tegangan? Ada hukum Ohm, ada hukum Kirchhoff 1, ada hukum Kirchhoff 2. Nah, ini hukum Kirchhoff tegangan. Maka tegangan output sama dengan tegangan input ditambahkan tegangan L di sini. Nah, switchingnya nanti di sini ini. Ini untuk switching, untuk pengaturannya. Apa yang di switching? Di sini bisa menggunakan FET, bisa menggunakan transistor BJT. Ya, atau bisa menggunakan komponen yang lain dari semikonduktor. Nah, ini prinsip kerjanya. Kalau pada saat di sini on, maka siklusnya seperti ini. Pada saat dia off, maka siklusnya seperti ini. Nah, sehingga secara analisis nilai dari tegangan output, di sini V output sama dengan Vs plus VL. Nah, di sini nanti untuk pengaturannya kita menggunakan pengaturan T-on dan T-off atau alpha atau duty cycle. Yaitu T-on plus per T-on plus T-off. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan tegangan sesuai yang diharapkan. Nah, untuk lebih memahami konsep dari ini, saya gambarkan contoh simulasinya. Ini saya menggunakan simulasi menggunakan aplikasi Every Circuit. Nah, di sini nanti kita bisa lihat ya. Ini adalah contoh gambar rangkaian yang sudah saya buat di Every Circuit. Di sini terdiri dari apa? Di sini terdiri dari ini rangkaiannya. Rangkaian seperti ini ada sumber, ya, ada baterai 9 volt di sini. Ini kita bisa lihat di sini, ini baterainya 9 volt. Di sini ada nilai L ya, nanti yang kita gunakan untuk L-nya yang kita gunakan nanti untuk menaikkan tegangan. Di sini ada FET yang nanti kita gunakan untuk switching. Di sini ada dioda dan di sini ada kapasitor. Nah, nilainya nanti bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini nanti saya inginkan tegangannya berapa? Sekitar 90-an. Jadi nanti menaikkan 10 kali lipat. Tegangannya 9 volt, saya naikkan 10 kali lipat menjadi sekitar 97 volt maksimumnya. Minimumnya di sini adalah 95 volt. Oke, kita lihat ya. Ini kalau rangkaian ini, cara membuatnya gampang, tinggal drag and drop. Setelah kita buat, nanti kita tinggal simulasikan. Cara simulasikannya tinggal klik aja run. Nah, ini kita running seperti ini, nanti kita bisa lihat di sini. Ini nanti bentuk gelombangnya di atas, bisa kita lihat. Ini bentuk gelombangnya nanti akan naik ya. Ini yang tadinya sekian, masih naik lagi menjadi 98. Jadi ini adalah contoh sederhana dari rangkaian boost converter ya. Rangkaian boost converter. Nah, untuk ini nanti tergantung dari nilai ini. Kalau kita ingin kenaikannya nggak terlalu tinggi, nanti nilai L-nya nanti bisa kita ganti. Misalkan di sini berapa ini? 900, kita turunkan jadi 500. Kalau kita turunkan 500 seperti ini, nanti kita bisa running lagi.
Nah, ini nanti proses kenaikannya nanti akan mengikuti ya. Ini untuk pemilihan dari nilai L-nya. Demikian juga nanti bisa diatur ya pemilihan nilai kapasitornya. Sehingga nanti kita bisa lihat di sini ya, untuk ini misalkan ini kita hilangkan dulu yang di sini ya. Yang untuk ininya ini yang capture-nya. Nah, nanti kita bisa lihat di sini. Ini berapa nilainya? Ya, kalau kita ganti dengan nilai L sama dengan 500 yang ada di sini. Nah, ini akan naik terus ya. Nilai tegangannya mulai dari 9 volt karena di sini ada tambahan tegangan yang ada di L ya. Sebesar 500 mikrohenry. Nanti kita bisa lihat untuk apa namanya perhitungannya. Oke, dari simulasi ini bisa menggambarkan bahwa nanti untuk menaikkan tegangan DC itu dapat digunakan dengan menggunakan rangkaian boost converter. Rangkaiannya cukup sederhana di sini, yaitu terdiri dari apa? Dari induktor L, yang kedua adalah MOSFET yang nanti kita apa namanya kita kasih input berupa pulsa. Pulsanya nanti kita tinggal bisa set mau berapa ya. Kalau nanti di dalam rangkaian nanti bisa menggunakan IC untuk pembangkit pulsa, IC 555 bisa maupun IC untuk yang bisa menghasilkan pulsa IC lainnya ya. Oke, saya kira itu ya untuk simulasinya. Kita kembali ke materi yang tadi. Ya, jadi ini ya tentang materi yang dapat kita sampaikan ya berkaitan dengan chopper. Nah, lebih lanjut dari rangkaian chopper nanti bisa dibaca di buku. Untuk jenis-jenisnya nanti apa aja, karena rangkaian chopper itu cukup banyak jenisnya. Ada kelas-kelasnya juga ya. Di sini ada kelas A, ada kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Yang paling banyak digunakan ya tentu saja kelas A, B, dan C. Untuk kelas D, kelas E ya nanti penggunaannya khusus. Oke, materi yang ketiga tadi adalah chopper step down up. Jadi bisa menjadi step down, bisa menjadi step up. Nah, rangkaiannya seperti ini. Jadi nanti prinsipnya adalah tergantung nanti dengan pemilihan pengaturan dari T-on dan T-off-nya. Jadi untuk step down up itu nanti kalau kita pilih ya kan, karena di sini rumusnya ini jadi rumusnya di sini. Kita bisa lihat di sini rumusnya yaitu V out sama dengan alfa per 1 min alfa kalikan Vs. Jadi kalau di sini alfanya kita pilih 0 sampai 0,5 atau alfanya kita pilih 0,5 sampai 1 itu nanti akan menghasilkan yang berbeda. Contoh kasus kalau kita pilih 0,2 maka berarti 0,2 dibagi 0,8 berarti nanti ini menjadi step down. Ini menjadi step down. Kalau kita pilih alfanya lebih besar dari 0,5 ini menjadi step up. Jadi ini hampir sama rangkaiannya ya. Jadi rangkaiannya seperti ini sederhana. Tinggal nanti kita pilih besarnya T on dan T off. Tinggal di sini nanti rangkaian kontrolnya. Kalau nanti kontrolnya kita set 0,5
ke bawah itu menjadi step down, kalau 0,5 ke atas menjadi step up. Ini kira-kira untuk materi chopper ya, tadi ada 3 ya. Ada step down, ada step up, dan ada step down up. Saya kira itu untuk materi hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.